Halo teman-teman dapur Salero, hari ini saya masak gulai asam pade. Ikan yang saya gunakan kali ini jenis tongkol, bisa juga diganti pakai ikan jenis kue, tuna, atau marlin. Gulai asam pade ini nggak pakai santan ya, rasanya dominan pedas, asam, dan gurih dari ikannya. Penasaran dengan cara masaknya? Simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa sebelum lanjut, pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Untuk bikin asam pade tongkol ini saya udah menyiapkan 400 gram ikan tongkol. Saya ambil bagian kepala dan buah-buah dagingnya. Kemudian untuk bumbu halusnya saya menyiapkan 50 gram bawang merah, kemudian ada 25 gram bawang putih, ada 30 gram lengkuas, dan 10 gram jahe. Nah, bawang merah ini kurang lebih sekitar 10 siung dan ini ada sekitaran 7 siung. Lanjut, ini ada cabai giling halus kurang lebih 75 gram. Kemudian untuk bumbu lainnya ada asam kandis 3 buah, ada jeruk nipis 1 dan 1 buah daun kunyit. Untuk airnya saya menyiapkan 1 liter air. Saya sengaja untuk menimbang seluruh bumbu halusnya, tujuannya agar nanti kalau teman-teman mau recook rasanya nggak berubah-ubah, jadi pas kalau setiap bikinnya. Seperti biasa untuk lengkuas dan jahe saya potong kecil-kecil seperti ini, tujuannya agar nanti ketika di blender lebih gampang. Saya potongnya cukup seperti ini aja ya. Saya masukin semua bumbu halus yang udah saya siapkan. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan jahe. Saya menghaluskan semua bumbu ini, nanti akan saya tambahkan sedikit air ya. Saya menambahkan 100 ml air ke dalam blendernya. Cukup seperti ini nih halusnya. Setelah semua bumbu saya siapkan dan saya haluskan, sekarang saya mau campurkan semua. Saya masukkan daun kunyit, asam kandis, cabai giling halus, supaya cabai gilingnya nggak mubazir. Saya campurkan sedikit air. Sisa bumbu halus di blendernya juga saya campurkan dengan air ya, supaya nggak ada yang kebuang.
Saya masukkan semua sisa air tadi. Kuah asam pade ini akan saya masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih baru saya masukin ikannya. Kuah asam padenya udah mulai mendidih. Ini saya mau tunggu kuahnya agak menyusut sedikit dan agak kental, baru saya masukin ikannya. Kuahnya udah mulai menyusut dan mulai agak kental. Sekarang saya mau masukin ikannya satu persatu. Jangan lupa masukkan perasan jeruk nipis. Ini saya pakai seperempat dari buahnya. Saya tambahkan setengah sendok teh garam kasar dan setengah sendok teh MSG. Nah, ini gulai asam pade ikan tongkol saya udah matang ya teman-teman. Ini kuahnya udah kental. Sebelum kompor dimatikan, jangan lupa koreksi rasanya terlebih dahulu. Kalau misalnya rasa asamnya agak kurang, tinggal tambahin jeruk nipis. Kalau misalnya agak kurang asin, tinggal tambahin garam sedikit. Nah, kalau teman-teman suka sama konten saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.